Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, para anak-anak sekalian yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir kembali dalam rutinitas pengajian malam Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam ini temanya itu spesial. Kita tidak membahas mengenai fikih dulu dan ta'lim dulu, tapi kita membahas tentang refleksi pentingnya waktu. Karena menjelang di penghujung tahun 2024 ini, sebentar lagi kita akan sama-sama ditinggalkan tahun 2024, akan memasuki tahun 2025. Mudah-mudahan kalau memang umur kita sampai, kita akan ketemu dengan tahun 2025. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hakikat waktu itu adalah waktu makhluk. Jadi waktu itu adalah makhluk Allah. Dia itu yang akan menjadi saksi terhadap perbuatan kita. Jadi hari ini nih kita hadir pengajian, ini nanti waktu akan menjadi saksi di akhirat. Bener, dulu si Anu pada jam sekian-sekian hadir di pengajian, nanti akan jadi saksi. Tapi kalau kita nggak hadir, kita lagi di rumah juga, dia juga akan menjadi saksi. Bener, dia malam Selasa nggak hadir karena dia tidur mamanya, atau dia lagi nonton TV, atau lagi jalan-jalan ke JB. Nah itu juga akan ada saksinya, semuanya akan ada catatannya, lengkap, nggak akan dikurangin, nggak akan ditambah, ya. Nah hakikat waktu itu tidak akan bisa kembali lagi, Bu, Pak, sampai hari kiamat. Jadi apabila waktu yang kita pakai atau kita biarkan dia pergi, dia nggak akan pernah bisa kembali lagi sampai hari kiamat. Maka waktu malam ini kita pakai buat ngaji, syukur alhamdulillah. Tapi kalau malam ini kita nggak ngaji, dia nggak akan bisa kembali lagi, nggak akan bisa diulang. Setiap pagi waktu itu berkata kepada kita manusia dalam hadis, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, manusia nih kita, ana khalqun jadid, saya ini adalah makhluk yang baru, kata waktu. Wa ala amalika syahidun, saya menjadi saksi terhadap perbuatan kamu, apa yang kamu lakukan dari pagi sampai malam, sampai mau tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi,
Saya akan menjadi saksi kamu, tuh kata waktu. Faktani minni, maka manfaatkan aku, kata waktu. Gunakan aku, jangan disia-siakan untuk hal-hal yang manfaat, untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Waktu itu seperti es, apabila dia nggak digunain atau dia digunakan, sama aja, dia akan mencair kayak batu es. Itu waktu, sayang kalau nggak digunakan. Fa inilah a'udu ila yaumil qiyamah, karena aku ini tidak akan bisa kembali lagi sampai hari kiamat, kata waktu. Jadi masa-masa kanak-kanak kita, Bu, masa remaja kita tuh gak bakal bisa kita ulang lagi. Udah, yang hari ini aja nih. Jadi hakikat waktu kita ini hari ini. Kemarin udah gak ada tuh. Tadi tuh maghrib tuh udah gak ada. Udah gak ada, tadi pagi tuh udah gak ada. Udah hilang waktu, udah pergi. Sampai hari kiamat gak akan kembali. Yang ada ini doang nih. Hari ini nih. Besok ada gak? Oh belum tentu. Belum tentu ada juga. Kita nggak tahu umur kita, ya kan? Pulang ngaji tiba-tiba dapat kabar, ya kayak Pak Yanto pulang ngaji malam Selasa kemarin, mertuanya meninggal di Wonogiri, kan kita nggak tahu. Begitu tuh kadang-kadang kita, ya kan? Kita nggak tahu kematian itu. Nah, waktu juga itu ibarat sungai yang mengalir, yang melintasi seluruh penjuru pulau, kota, desa, kampung, hutan, sebagainya. Jadi waktu itu tuh kayak sungai, dia mengalir kemana terus ke pulau-pulau, ke kota, ke desa. Waktu itu bisa membangkitkan semangat manusia, juga bisa menindakbobokkan manusia. Itu waktu. Waktu bisa membangkitkan semangat kita, Bu. Pagi-pagi semangat sholat subuh berjamaah, kemudian berangkat kerja. Tapi bisa juga waktu itu bikin menindakbobokkan kita. Maksudnya bisa melalaikan kita, bisa bikin kita lalai. Akhirnya kita banyak tidur, membuang-buang waktu, ya kan, sayang. Saya ngeliat di tempat saya itu ada depan rumah saya ada tongkrongan anak muda. Ini jam segini nih, ntar nih pada kumpul nih main HP, main game. Ntar nih game nih, saya pulang nih dia pada main game nih, masih main game. Nah, ntar saya mau sholat subuh, udah hujan-hujan, masih pada kumpul, masih main game. Dalam hati saya, ini kapan? Boro-boro ngaji kali ya, sholat aja pada kagak, main HP terus. Ntar jam 7 saya keluar, nganterin istri ngajar, dia pada tidur tuh. Baru pada lemes tidur. Tuh, tongkrongan tuh berapa orang. Setiap hari begitu terus. Sayang waktunya habis, masa mudanya habis. Ya kan? Sia-sia, nggak ada manfaatnya, nggak ada ilmu yang dia dapat, nggak ada wawasan yang dia peroleh. Sayang sekali. Ya. Waktu itu diam 1000 bahasa sampai manusia sering tidak menyadari kehadirannya, bahkan melupakan nilainya. Waktu itu nilainya luar biasa. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, idza asaruun sittina aman fanisful umri tamhakuhul layali. Idza asaruun sittina aman, apabila manusia diberikan umur 60 tahun, panjang umur sampai 60 tahun. Tuh. Umur saya, Bu, berapa ya, Teh? 50 ya, Teh? 50. RT berapa RT? RT nih. Sekarang umurnya udah berubah, Pak. RT jadi 27. Luar biasa, ya. Pak Lurah, Tuan Pak Lurah, mas saya Pak Lurah ya. Tuan Pak Lurah. Pak Lurah mungkin 50 lebih, Bu. Ibu juga nih ada 50 ya, Bu ya. Ada lebih 50. Orang kata Imam Syafi'i, apabila dikasih umur 60 tahun, ya, tamhakuhul layali, panisful umri tamhakuhul layali, separuh umurnya habis di tempat tidur. Tuh, jangan salah. Jadi umur kita ini nih, sebenarnya umur kita nih yang 50, kayak Bang Nasir mungkin lebih tua lagi. Ya Bang Nasir ya, ada 60 lebih. 3. Ya waktu nikah malih, kan sekarang mah udah sekarang 75.
Repot nih ngobrol sama tukang cabe gitu kan, banyak. Nasir intinya mah tua deh ya, lebih tua dari saya dah. Nah itu umur separoh nih, saya nih 50, 25 udah habis. Kemana tuh Bu? Di tempat tidur, baik tidur di rumah maupun tidur di musola ya Bang Randy ya. Ya habis waktu kita, belum tidur lagi, duduk lagi ngaji RT Sarmin. Ada kan ya orang tidur begitu tuh. Tuh habis juga Pak Haji Asnan, habis umurnya separoh. Tuh. Lalu separohnya lagi kemana? Falaisa yadzribu yadri, falaisa yadhabu yadri, kata Imam Syafi'i. Separohnya lagi hilang tanpa dia sadari. Tuh. Mana buat ibadah? Nggak ada. Buat sholat nggak ada. Habis tanpa kita sadarin. Kemana yang nggak sadarin? Ya bisa wirawiri, kumpul-kumpul, nongkrong, keliling, kadang-kadang ke rumah sakit RSUD, balik lagi, ya kan? Apalagi udah usia tua, udah rajin-rajin ke rumah sakit, ke klinik, ya kan? Habis waktu kita nongkrong, ngobrol, ngopi. Kalau memang dipakai buat ngaji, syukur alhamdulillah. Kalau nggak dipakai buat ngaji, habis umur kita, ya kan? Tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah sakit, kita nggak tahu. Tuh. Tahu-tahu udah mati, ya kan? Nggak ada yang tahu. Pengennya mah kita tutup usia mah kalau lagi ngaji ya Bu ya. Pengennya mau begitu tuh. Insya Allah husnul khotimah. Jangan sampai kita meninggal itu kita dalam keadaan lalai. Pengen-pengen mah kita meninggal udah taubat sama Allah. Tuh. Allah udah ridho sama kita, udah ngampunin dosa-dosa kita. Tuh, Kong Trisno. Udah dari sekarang banyak istighfar. Ya kan, sebentar lagi tahun 2025 udah tua kita. Banyakin ngaji, udah banyakin. Pokoknya orang kata Nabi kalau di usia tua masih banyak lalainya daripada taatnya ngajinya, berarti dia orang rugi kata Nabi. Tuh, sayang. Bisa meninggalnya dalam keadaan lagi sholat, lagi taklim, masya Allah. Itu Pak luar biasa itu. Orang nih kalau lagi taklim meninggal, maka posisi dia statusnya aja udah bukan siapa-siapa. Dia syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Siapa orang yang datang untuk ngaji, maka kata Nabi dia fisabilillah. Orang berjuang di jalan Allah. Kalaupun dia mati, matinya mati syahid. Tapi syahidnya dunia, boleh dimandiin. Ya Allah. Kedua, kalau kita meninggal dalam keadaan ngaji, dosa-dosa kita diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Lagi proses pengampunan ini dosa kita. Ketiga, kalau kita meninggal dalam keadaan ngaji, malaikat ridho sama kita. Karena malaikat lagi nungguin kita nih di luar. Ntar kita pulang diantar. Tuh, kayak Bang Nasir pulang dari sini. Itu bukan jalan kaki sama Pak Bani. Sebenarnya lagi jalan di sayap-sayap malaikat. Pulang tuh ke, ya, masya Allah. Udah gitu pahalanya luar biasa. Meninggal tuh dalam keadaan sedang ngaji. Masya Allah. Ya. Nah, segala sesuatu itu tidak akan pernah lepas dari waktu kecuali Allah. Begitu kata Malik bin Nabi dalam salah satu catatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa itu waktu di dalam Al-Quran? Apa sih sebenarnya pengertian waktu dalam Al-Quran? Waktu itu dalam Quran itu disebut dengan beberapa istilah. Ada yang disebut dengan ajal. Ajal itu adalah sesuatu yang segala sesuatu ada batas akhirnya. Itu namanya ajal. Tuh. Manusia ada batas akhirnya. Kalau dia meninggal itu ajalnya. Itu batas akhirnya. Tuh. Kerja juga begitu ya Pak Lurah ya. PNS ada batas akhirnya pensiun. Berapa tahun Pak Lurah? Berapa? 58 tahun. Ini Pak Pasam udah pensiun dari PNS. PNS pagi nunggu sore maksudnya. Yang ngopi aja Pak Samnya. PNS pagi nunggu sore. Sama saya PNS. Pagi nunggu sore ngopi aja. 58 udah selesai pensiun. Ya kan? Itu batas akhir, itu namanya ajal. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun.
Setiap sesuatu itu walikuli umatin, setiap umat punya ajal, punya batas akhir. Tuh. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal kata Allah, la yastakhiruna sa'atau wa la yasta'dimun. Dia tidak bisa dimundurin, dia nggak bisa dimajuin. Tuh, nggak bisa. Karena kematian itu datangnya bukan menurut kita, menurut kematian, ajal. Kalau menurut kita mah pengennya kita dimundurin, nggak bisa, nggak tahu. Yang kedua, waktu itu dalam Quran disebut dengan ad-dahru. Ad-dahru. Ad-dahru itu artinya segala sesuatu pernah tiada. Dulu manusia nggak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang kata Allah kepada manusia satu dahr, satu waktu, lam yakun syai'am mazkura. Saat itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Manusia saat itu belum ada. Makanya kita nih manusia nih hakikatnya hidup nih, siklus kehidupan kita tuh Bu kayak bulan. Bulan itu awalnya nggak ada di pentas bumi ini, nggak ada. Tapi kemudian ada tuh bulan, kecil-kecil, namanya bulan sabit, kecil. Lama-lama tuh bulan membesar, sempurna, lalu menjadi bulan purnama. Lama-lama itu bulan mengecil kembali, menua, habis, hilang, udah nggak kelihatan lagi di pentas bumi. Nah begitu juga siklus kehidupan manusia. Manusia awalnya nggak ada di bumi. Di dunia ini nggak ada kita ini. Kemudian Allah ciptakan kita, lahir jadi bayi jadi anak-anak, ya kan, masa-masa anak-anak. Kemudian masa remaja, masa dewasa. Kemudian lama-lama sempurna menjadi tua. Lama-lama tua, lama-lama meninggal. Udah nggak ada lagi kita. Gitu doang, nggak ada lagi. Makanya sholat itu menggambarkan kepada kita siklus kehidupan manusia. Saatnya ada ketika kita lagi di atas, ada saatnya ketika lagi di bawah. Itu sholat. Ketika kita lagi berdiri sholat, itu tandanya kita sedang ada di atas. Kemudian lama-lama kita ruku, lama-lama kita sujud, lama-lama kita duduk, lama-lama kita nggak bisa lagi berdiri. Itulah kehidupan kita manusia. Ya. Itu ad-dahru. Yang kedua, waktu itu bahasa Arab, artinya kesempatan melaksanakan pekerjaan. Itu namanya waktu, kesempatan. Ya, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban kepada orang mukmin yang ditentukan waktunya. Jadi kesempatan. Yang keempat, waktu disebut dengan al-asri. Wal asri, ya Bu ya. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Tuh. Asar, waktu asar. Waktu di mana manusia telah selesai melaksanakan pekerjaan. Jadi orang kalau udah tua itu disebut waktu asar. Udah selesai. Tuh, kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, satu pertanyaan penting buat kita, mengapa kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini? Mengapa kita masih dikasih waktu? Padahal mungkin saudara-saudara kita udah pada meninggal. Teman-teman kita, seangkatan kita, alumni SMP, SMA, udah banyak yang meninggal. Teman kuliah udah meninggal. Kemarin saya baru dengar adik kelas saya waktu kuliah di Satyagama, katanya udah pada meninggal. Si Ugi udah meninggal Pak Ustadz, terus si Daus meninggal. Wih, udah banyak yang udah banyak meninggal. Padahal adik kelas tuh. Berarti kita masih Allah kasih kesempatan, waktu. Tuh. Kenapa Allah masih memberikan kita kesempatan hidup? Jawabannya dua, kata Allah. Kenapa kita masih dikasih hidup? Jawabannya dua di Al-Quran, yaitu di surah 25 ayat 62. Nah,
Surah 25 ayat 62. Kalau orang-orang PKS biasanya kalau ditanya surah berapa Bu? Surah 25 ayat 62. Dia kagak tahu surahnya, cuma angkanya doang. Tuh orang-orang PKS. Tapi kalau orang NU biasanya ayatnya hafal, tapi suratnya nggak hafal. Surat berapa ya? Gua nggak tahu dah, lu cari sendiri aja dah. Begitu. Kalau orang NU. Tapi kalau orang PKS, orang Salafi biasanya ditanya, ayatnya hafal nggak? Enggak. Tapi ada, saya tahu surah 3 ayat surah ketiga ayat 20. Tahu dia, tapi ayatnya kagak hafal. Tuh, karena memang itu kekurangan daripada saudara-saudara kita orang Salafi. Mereka memang tidak menguasai ilmu nahu. Jadi ketika mereka ngapal Quran, mereka bingung terjemah dengan teksnya, nggak bisa disatuin sama dia, karena dia nggak tahu mufradnya, kedudukan kalimatnya nggak bisa. Beda sama orang NU. Kalau orang NU emang nggak pes semuanya. Rata-rata, apalagi pesantren, kalau udah ayat, udah sekali aja dia baca, rata-rata kadang-kadang 2 kali 3 kali hafal. Itu karena dia udah tahu kedudukan kalimat, terjemahnya, artinya udah tahu. Itu manfaatnya kalau kita ngaji pakai nahu sorob, begitu tuh, jadi gampang. Tapi kalau kita nggak pakai ilmu nahu, susah gitu. Nah, jawabannya kata Allah, kenapa kita masih dikasih kesempatan hidup? Wa huwallazi ja'alal laila wan nahara hilfatan liman arada ayyazzakara au arada syakura. Wa huwallazi, dialah Allah, ja'alal laila wan nahar, yang menjadikan malam dan siang. Allah yang menjadikan malam dan siang sebagai apa? Hilfatan, yaitu kesempatan, waktu. Tuh Allah berikan kita hilfah. Bagi siapa? Liman aroda ayyazzakaro, bagi orang-orang yang mau mengingat. Au aroda syakuro, dan buat orang-orang yang mau bersyukur. Jadi dua tuh. Kenapa Allah masih memberikan kita kesempatan hidup? Kenapa Allah masih memberikan kita waktu? Jawabannya, karena Allah ingin, pertama, kita mengingat ayyazzakaro. Yang kedua syakuro, agar kita bersyukur kepada Allah. Tuh, syukur pertama tuh. Yang pertama ayyazzakaro, agar kita ingat, bisa mengambil pelajaran. Atau mengingat itu kan kaitannya dengan masa lalu, Bu, menyangkut semua yang terjadi di dalam kesadaran dan introspeksi kita, yang ntar ujung-ujungnya kita sadar dan introspeksi. Jadi mengingat itu, ayat zakaro itu maksudnya mengingat masa-masa lalu kita, dari mulai kita akil balik. Kalau sebelum balik mah nggak dihitung deh. Ini dari mulai akil balik, kita kudu ingat berapa sholat yang pernah kita tinggalin di dalam hidup ini, berapa dosa yang pernah kita lakukan, berapa banyak orang yang kita sakitin. Pernahkah kita nyakitin orang tua kita, keluarga kita? Berapa ya dosa kecil, dosa besar yang selama hidup itu yang kita telah lakukan. Itu sebenarnya Allah tuh pengen kita masih ada nih sekarang ini, suruh nginget tuh, suruh pada taubat. Ujung-ujungnya taubat kepada Allah, ujung-ujungnya itu istighfar, mohon ampun. Tuh, nggak usah takut bahwa semua dosa yang kita lakukan, kata Nabi, sekalipun sampai buih di lautan, sampai munjung ke atas ke langit mentok, kalau kita bertaubat kepada Allah, insya Allah dosanya semua dihapus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Nabi, seandainya manusia dosa apapun, dosa besar, membunuh, berzina, sebagainya, dia lakukan, tapi kemudian sebelum meninggal dia bertaubat, maka insya Allah taubatnya selama napasnya masih ada di tenggorokan, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh, ya Allah ya, luar biasa. Tuh, jadi pertama, kenapa kita masih diberikan kesempatan hidup? Supaya kita mengingat dosa-dosa kita, mengingat kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita kemudian muhasabah. Nah, tahun ini Desember nih, pengunjung banyaklah kita muhasabah. Jangan banyak beli petasan Bang Ajat. Iya, ntar mainnya ke sono, ke Glodok, ke wilayahnya Pak Lurah Saiful. Ya kan Pak Saiful, Pak Lurah, ada petasan nggak?
Tuh, pesan ceplik. Ada pesan ceplik mah. Kong Trisno minta pesan ceplik katanya. Jangan, mau tahun baru terus pesan ceplik. Mana ada yang kedenger, iya kan? Nah, ya kan? Nggak usah kita hura-hura di tahun baru. Yang paling penting adalah kita mengingat dosa-dosa yang udah kita lakukan. Udahkah kita taubat kepada Allah? Sebab kematian kita nggak tahu. Al-maut ya'ti baktatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Nggak ada yang tahu. Kemarin kita kaget. Ya kan? Pemimpin kita, umaroh kita, anggota dewan kita dari Cengkareng. Haji Beceng, Betawi Cengkareng. Beceng, Betawi Cengkareng. Tahu-tahu meninggal dunia di rumah sakit Hermina. Anaknya cerita sama Haji Boson, waktu Jumat saya khotib di sana. Jadi Pak Haji Hotibi, namanya mah Haji Hotibi. Almarhum dulu sama saya satu pengajian di Kiai Saripudin Basmol. Dulu tahun 95-an. Waktu beliau masih kurus, almarhum tuh. Ngaji tuh bareng tuh di Masjid At-Taqwa Dongkelan. Saya masih ingat duduknya juga di belakang, bareng-bareng sama saya. Nah, cuma kemudian kena kesibukan di politik, akhirnya beliau nggak sempat ngaji lagi. Tuh, makanya kita bersyukur nih, Pak Lurah sesibuk apapun, beliau masih tetap ngaji. Mudah-mudahan sehat ya Pak Lurah ya. Amin. Jangan nambah lagi Pak Lurah ya. Maksudnya jangan nambah mobil, udah cukup. Tuh ya, tuh. Nah tuh ya, tuh makanya besok mah banyak istighfar ya, Bang Nasir udah bakar ayam aja, ayam kampung ada 2 potong, ya telepon aja saya jam berapa ntar saya ke rumah, ya gitu aja, gitu ya. Ya pertama tuh Allah ngasih kita agar kita ingat dosa-dosa, makanya bagaimana caranya supaya kita menghapus dosa? Datang ke pengajian, udah ngaji aja ngaji, udah tua mah ngaji aja ibu ya. Hadir ngaji dari minggu apa minggu lagi ibu ya ngaji ya, Senin, Selasa, Rebo, Kamis di mana ngaji aja udah bu, udah jangan mikirin apa-apa, udah ngaji aja. Itu yang mungkin akan membantu menghapus dosa-dosa kita selama kita hidup. Tuh ngaji aja. Bisa nggak bisa nomor 12, yang penting mah duduk, nyender, tidur nggak apa-apa, ya nggak, tidurnya nggak apa-apa. Ntar kalau dia dapat beseknya umpetin aja dulu. Iya, lu sih tidur. Kok nggak dapat besek ya? Lu tidur. Lu tadi tidur. Gitu ya. Yang kedua, kenapa masih diberikan hidup sama Allah? Au aroda syakuro, agar kamu bersyukur kepada Allah. Tuh, supaya kita banyak-banyak bersyukur sama Allah. Masih dikasih umur sampai Desember 2024. Berapa banyak kemarin selama setahun saudara-saudara kita sudah pada pulang ke Sukabumi, maksudnya suka sama bumi, meninggal pasam tidur tuh ke pasam, ya kan? Tuh, ya kan? Ya kan? Udah pada meninggal, kita masih diberikan oleh Allah. Bakal bersyukur. Syukur itu artinya membuka, menampakkan nikmat-nikmat Allah. Apa maksud menampakkan nikmat Allah? Menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan tujuan yang Allah perintahkan kepada kita. Allah kasih kita umur, maka gunakan umur itu sesuai dengan perintah Allah. Untuk apa? Untuk bekerja dengan niat jihad, untuk berbuat kebaikan, ngurus musola, ngurus masjid, untuk ngaji. Masya Allah. Itu sebenarnya Allah kasih umur, bukan buat berleha-leha, bukan buat berpoya-poya, bukan. Tuh, ya. Allah kasih kita harta. Untuk apa Allah kasih kita? Maka harta itu harus digunakan sesuai dengan tujuan yang memberikan harta itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Keluarin sedekahnya, ya kan? Kasih sedekah. Jangan ragu-ragu, ya kan? Jalan-jalan ke Tanah Abang, banyak tukang parkir, beli korma Saudi, ya enggak? Kalau kita mau sedekah, jangan banyak mikir, lama-lama ntar enggak jadi gitu. Ya kan? Iya, ntar mau jadi, mau ngasih nggak jadi, sedekah. Tuh, ya. Bersyukur. Allah kasih kita ilmu. Untuk apa Allah kasih ilmu? Untuk digunakan, diamalkan. Buat orang yang memang awam, yang tidak ngerti, kita sampaikan ilmu. Begitu. Itu namanya syukur. Syukur menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan tujuan yang memberi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita dikasih umur, kasih mata, gunakan buat hal-hal yang baik. Syukur-syukur
bisa hatamin Quran, syukur-syukur bisa ngaji, bisa baca kitab sebagainya. Mata Allah kasih. Mulut harus kita gunakan sesuai dengan tujuan. Apa tujuannya? Berkatalah yang baik kata Nabi. Kalau enggak berkata baik, lebih baik diam begitu. Begitu itu namanya bersyukur. Makanya kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat seligot. Wahai orang beriman, takwalah sama Allah dan perhatikanlah apa yang dipersiapkan untuk nanti, untuk hari esok. Wal tanzur, perhatikanlah olehmu. Setiap jiwa memperhatikan apa yang dia siapkan bekalnya untuk hari esok. Untuk ketika kita dikubur, ketika kita menghadap Allah, kita sudah punya bekal yang kita bawa. Nah, itu amal kita nih, ngaji, sholat, sedekah. Ini bekal amal kita yang nanti yang akan kita bawa. Makanya orang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat seligot. Dimulai dengan ittaqillah, takwa, takut sama Allah. Maksudnya apa? Bahwa mengisyaratkan bahwa landasan berpikir kita untuk mempersiapkan hari esok haruslah dengan kesadaran ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kita nggak tahu umur kita. Kata Nabi, wa mu'ammilud dunya wal mautu yatlubu. Ini kemarin khotib Jumat saya sampai ini hadisnya nih. Wa mu'ammilud dunya wal mautu yatlubu. Kata Nabi, banyak orang menginginkan dunia sementara kematian mengejarnya. Jadi dia mengangan-angankan dunia. Dia pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi RT, akhirnya nggak jadi, umpamanya gitu. Pengen jadi RW, pengen jadi lurah, pengen punya ini, punya itu, pengen punya mobil, pengen punya rumah, ya kan? Pengen ini, pengen itu. Tiba-tiba kematian datang, akhirnya hilang semua. Tuh. Jadi kata Nabi, wa mu'ammilud dunya wal mautu yatlubu. Dia ngejar-ngejar dunia, tapi sebenarnya kematian ngejar-ngejar dia. Jadi kita ngejar dunia, kematian ngejar kita. Mana yang paling cepat? Ngejar dunia apa kematian ngejar kita? Kematian yang lebih cepat. Buktinya banyak yang pada masih muda meninggal. Belum kecapai cita-citanya udah meninggal duluan. Kenapa tuh? Karena kematian ngejar dia. Tuh. Makanya ya, siapin dah. Wal qabru sundukul amal. Kubur adalah kotaknya amal. Udah nggak manfaat lagi kalau orang udah kubur. Udah nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa ngaji. Tuh, ya kan? Makanya kita kalau tidur lambung kanan lambung kanan tuh di bawah, terus kita menghadap kiblat, Bu. Jadi begitu tuh, Bu tuh. Ngadep ke sana ya, Bu ya. Ini begitu tuh lambung kanan, tapi ngadepnya ke kiblat tuh, begitu tuh, Bu tuh. Tuh, kalau habis sebelum sholat subuh atau sambil nunggu sholat, ini begini aja nih. Saya mudah-mudah kayak nenek-nenek katanya tiduran. Bukan nenek-nenek. Emang begitu ajarannya. Iya. Bukan nenek-nenek. Emang bagus begitu tuh. Jadi begitu aja tuh, Bu tuh. Tuh begitu ya, tiduran, miring lambungnya. Sebab itu nanti ketika dikubur posisi kita kayak begitu tuh. Nah, ya, posisi gitu. Terus banyakin juga ziarah kubur. Ya, ingat sama kematian. Jangan sampai ntar nyesel udah meninggal. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau begini mah saya jadi tanah aja. Tuh kata orang yang udah meninggal tuh dikubur nih saat ini nih. Mereka pada nyesel. Mereka ngomong, ya Allah, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau begini mah saya mendingan jadi tanah dulu. Jangan jadi manusia. Habis saya disiksa nih. Begitu. Laula akhirtani ila ajalin qarib fa sadaqu aku minas sholihin. Ya Allah, kalau bisa mah diundur ini mati. Saya mah jangan mati dulu. Kalau saya dikasih hidup nih, saya pengen ngaji malam Selasa datang. Nggak mau di rumah saya, biar sakit juga saya datang dah, biar pincang-pincang dikit mah. Begitu. Tapi kan udah mati, bagaimana? Udah nggak bisa. Orang ruhnya udah nggak ada di tubuh, jasadnya udah hancur, dimakan cacing-cacing tanah. Itu ruh mau masuk ke tubuh, organnya udah nggak ada. Makanya sayangin badan kita, masih ada ruh. Sayangin buat ngaji, gitu. Ya, Bu ya. Jadi itulah refleksi daripada akhir tahun 2024 ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita panjang umur di tahun 2024 dan kita bisa beramal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.